Jadi waktu itu ketangkep polisinya, kita digerebek di rumah itu. Satu mobil polisi, ada sekitar ya lebih dari 10 orang lah. Gerebek kayak penangkapan narkoba gitu. Ditanyain temen saya pas di kantor itu, makan apa kemarin? Saya bilang pizza gitu aja. Pizza kan dari tepung juga ya. Padahal itu kanji digoreng. Pas dia tahu saya nggak bisa makan, saya makan tepung kanji itu. Siang hari itu dia langsung beliin saya sembako. Saya dibelikan beras 1 karung, langsung dikirim ke kos itu. Jadi sampai sekarang pun saya ingat, jadi kita nggak tahu besok lusa gimana. Makanya yang ada siapa ya saling bantu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Adam, owner dari PT Semoga Berkah Sukses Group, bergerak di bidang home living atau bedding good, berlokasi di kota Sidoarjo. Di tahun 2016-17 itu Gojek masih baru-baru, tren lah, kerja di Bali 3 tahunan. Di sela-sela pekerjaan, pokoknya habis dari pulang kerja kantor kan, sore itu saya lanjut Gojek kurang lebih hampir 2 tahun. Yang pertama sih faktor kebutuhan, dulu ngekos di Balinya, jadi ada istri, ada anak, kebutuhan ekonominya harus disambi dengan Gojek itu. Driver Gojek ini nunggu orderan, kadang kan bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam udah ada orderan sama sekali gitu. Saya di Bali ini merantau, gimana saya bisa bermanfaat bagi orang, mumpung ada kesempatan sambil nunggu orderan Gojek tapi juga bisa bermanfaat lah. Ada waktu itu ada teman saya bilang gini, jadi kalau kamu pengen jadi orang baik itu diem aja sudah cukup baik, kamu nggak nyakitin orang, pokoknya ke teman itu ngomong yang baik-baik aja, hanya diem aja tuh udah jadi orang baik. Tapi kalau pengen jadi orang yang bermanfaat tuh harus berjuang. Pas jalan, pas Gojek ada orang bensinnya habis, nah itu saya dorong itu, ayo Pak, saya dorong sampai ke Pertamina terdekat gitu kan. Dari situ itu orangnya kayak ucapan terima kasihnya itu banget gitu loh. Padahal kan kita bantunya sederhana aja. Memang agak jauh di Denpasar kan, nggak kayak di Surabaya, Sidoarjo ini Pertamina dekat-dekat, dan di sana jauh. Kita nggak punya materi pun kita bisa manfaat sama orang. Jadi sedekah atau ini nggak harus materi gitu. Semenjak itu di hari itu pun juga sambil nyari orderan, saya muter itu. Jadi saya di Denpasar, Badung, Seminyak, saya muter nyari orang yang kehabisan bensin. Kayak gak masuk akal, tapi memang setiap hari itu selalu aja nemu. Entah 1, entah 2, itu selalu aja nemu. Dan itu saya lakukan setiap hari. Pokoknya pas nunggu gak ada orderan ngapain ya, muter aja. Sambil muter dengan hati itu niat nyari orang yang butuh bantuan ya, seperti itu. Jadi saya muter. Tapi setiap hari dapat. Dari situ memang kalau pengen manfaat harus berjuang sih. Tapi pernah juga ada kejadian sekali, saya dorong nyampe Pertamina, udah ya Pak, terus saya nggak enak balik, anak muda soalnya, ada uangnya buat beli bensin, nggak ada gitu. Jadi sekalian double jackpotnya dapat 2 itu kan mendesak banget itu. Saya feeling anak muda ini biasanya ya nggak prepare kan, mungkin pas di jalan pas nggak bawa uang atau kamu ada uangnya, nggak ada. Awalnya ide jualan online karena istri saya pengen beli TV di kos gitu kan. Saya punya uang 300.000 waktu itu. Lihat iklan di internet di OLX itu ada jualan TV 500.000 gitu. Terus saya telepon, saya datengin ke rumahnya, saya tawar 300.000 boleh. Saya bawa pakai motor sampai di kos, kita tancepin, kita tata bagus. Pas dinyalain meledak. Ya udah kita nggak sedih, ya udah ketawa aja gitu. Ini apa ini, kok bisa gini, baunya gosong ada keluar. Nah ada ide, kita tadi kan belinya di OLX, ya kita iklanin aja di OLX lagi, iklan dengan deskripsi ada minus di sini gitu. Nggak sampai 5 menit lebih dari 5 orang itu sudah telepon, sudah WA, kok gini cepet banget ya gitu. Yang datang itu ternyata orang servis TV, jadi dia beli TV second, ada yang rusak apa dibenerin, dia jual lagi gitu. Saya tawarin buka harga kan 400.000 waktu itu, jadi ya 325, jadi untung 25.000.
Dari situ baru kepikiran, oh ternyata jualan online nih bisa. Oke, kita coba jualan online. Awal jualan barang bekas dari yang sejenis elektronik itu deh. Dan pasar itu tempatnya orang datang dan pergi, jadi cepet banget di sana. Orang datang terus pindah kerja 2-3 bulan, 6 bulan keluar lagi gitu. Kita nyari barang bekas di kos-kosan ya banyak. Setiap hari Sabtu itu kan kantor saya libur, jadi hari Sabtu saya nyari barangnya, yang nyarinya di OLX gitu. Hari Minggu saya bersihkan, saya iklan, itu pokoknya nggak sampai sore sudah habis. Jadi kita beli barangnya itu dulu awalnya satu-satu, beli TV aja, ada orang jual kulkas, ada orang jual kasur, apapun, jual panci gitu yang bekas. Nah lama kelamaan bisa satu kos ini saya borong, jadi satu kos berapa deh kamu mau pindahan. Dia kan mikir juga, daripada jual satu-satu juga lama. Terus dari situ ngobrol sama bos saya punya meja makan bekas panjang, isi untuk 20 orang mungkin. Jadi dia udah nganggur, mejanya itu nggak dipakai selama 3 tahunan lebih. Coba kamu jual itu. Nah, karena dia pasrah ke sekretarisnya, itu dari awal dia nganggur tuh nggak bisa gitu kan. Saya foto, saya jual, nggak sampai sehari ada orang datang. 1 minggu kemudian saya ketemu bos saya, memang agak susah ketemunya dia. Pas saya mau pamit untuk resign juga. Oke, enggak, kamu mungkin mau pindah ke PH lain. Oh enggak, akhirnya saya bilang saya jualan ini. Oh makanya kemarin bisa jual. Kamu resign tapi jangan kerja di sini lagi, potensimu itu jualan apapun laku. Kadang kan memang kita nggak bisa baca keahlian diri kita sendiri, nggak bisa tahu potensinya gitu loh. Kadang memang butuh curhat sama teman atau sama siapa. Waktu itu bos saya yang ngasih tahu, kamu jualan apa aja laku sudah. Merambat dari barang bekas ke jualan handphone, sehari itu bisa jualan 15-20 lah second. Habis itu baru berani pulang tahun 2018 Juli kalau nggak Agustus. Saya pulang, saya masih bisa jualan online, nggak harus mulai usaha dari awal lagi yang sudah ada di rintis. Permintaan banyak, kesusahannya di barang, karena barang second nggak bisa diperbanyak sesuai kebutuhan gitu. Berarti ini harus jualan produk yang bisa diperbanyak secara massal. Berarti harus produk baru mulai coba jualan di marketplace, masuk ke gendongan bayi waktu itu. Jadi saya beli kain itu naik bis, sore datang saya jadikan ke tetangga, pagi saya ambil itu saya jual di marketplace. 3 hari mungkin tidak sampai 1 minggu saya coba nawarin toko grosir gitu. Awalnya dia minta 200, saya harus nambah penjahit nih. Jadi ada tetangga saya 2 orang, saya kejar nih, dalam waktu 2 hari bisa selesai 200 piece. Pas saya kirim 200, pulang belum sampai rumah dia telepon, Mas besok kirim 1000 ya gitu. Buset, ini siapa yang jahit gitu kan. Gini Mas, bukan masalah saya nggak bisa ngirim 1000-nya, tapi kalau sampean saya kirim 1000, agen saya yang lain nggak dapat, padahal agennya baru 1 itu. Kasihan yang lain, saya kirim 200 aja per hari gitu ya. Sambil di situ nambah penjahit ya, dari waktu 2 orang itu saya coba kumpulkan, ada 3 orang saya kumpulkan di rumah ibu saya waktu itu. Dari 5 orang itu tereliminasi 3, saya masih ingat, jadi sisa 2 orang. Nah kita nyari penjahit waktu itu, kita nyari orang yang mau kerja di tempat kita itu susah. Karena apa? Kan kelihatan kerja di rumah gitu kan. Kita nyari penjahit yang bagus, yang bisa langsung kerja bagus. Orang bagus maunya kerja di tempat bagus. Perusahaan harus punya value di situ ya. Meskipun saya masih di rumah, tapi saya sudah mikir ke sana. Ya, kita harus punya nilai gimana gitu. Ya saya janjikan ke mereka, kamu kerja di sini, gaji harian, dapat makan, kalau sakit dapat bisa klaim, tapi orang bisa tertarik gitu loh. Nambah lagi lah. Dari situ perkembangan produknya nggak di gendongan bayi aja, masuk ke helm waktu itu. Jadi ada tetangga saya buat helm anak-anak, helm retro gitu. Orderan semakin banyak, jadi ada pengrajin helm 1, pengrajin helm 2, pengrajin helm 3. Mulai kebutuhan 500 per hari sudah nggak bisa supply mereka. Akhirnya saya putuskan, jadi saya ngumpulin tim 5 orang, kamu produksi helm kayak gini, pokoknya gimana, saya kasih waktu seminggu, saya gaji harian. Dalam waktu 3 hari sudah bisa jadi. Mulai produksi banyak baru masukin tetangga kanan kiri gitu. Jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita bisa produksi sehari 1500. Kebutuhannya segitu, dan itu pun nggak nyetok. Jadi belakang produksi, yang depan langsung kirim. Jalan beberapa bulan di helm dan gendongan bayi itu ada masalah hukum ternyata. Jadi saya ditangkap sama polisi karena ini nggak ada izin SNI-nya. Jadi ternyata
gendongan anak harus ada SNI, dan helm itu juga harus ada SNI. Karena memang benturan hukum sampai sekarang pun masih ada itu sisa-sisa bahan bakunya, semua alatnya juga semua masih ada. Tidak saya lanjutkan. Kurang lebih bahan baku yang nggak kepakai sampai sekarang ya 80 jutaan lah. Waktu itu tangkap polisi ya sudah, nggak kita lanjutkan. Mikir nih, ini anak-anak kerja apa ini? Yang di rumah waktu hari itu ketangkep polisinya, saya ke kantor polisi, yang anak-anak di rumah ini di grup ini WA, aduh besok jadi pengangguran ini gitu. Besok kerja apa? Bingung. Saya bilang ke Pak polisinya, Pak ini memang saya melawan hukum, tapi saya minta waktu maksimal 1 bulan saya untuk beralih dari produksi ini ke sini, karena ini saya kan UKM, memang nggak ada bimbingan di sana, saya nggak tahu sama sekali kalau memang aturan ini nggak boleh. Nah, minta waktu maksimal 1 bulan biar orang yang kerja di tempat saya tadi tetap masih bisa kerja sambil kita cari produk lain. Nah, negosiasi akhirnya polisinya baik hati ya mungkin, jadi dalam transisi 1 bulan itu baru mikir ini jualan apa gitu. Masuk tahun 2019 awal di Indonesia, COVID pertama kali terkonfirmasi itu kan bulan Maret. Jadi waktu itu lockdown, bleng, langsung bingung nih, dunia ada apa ini kan gitu, bingung. Mikirnya orang di lockdown di rumah, kita buat produk home living. Ya dari bantal itu bisa produksi sehari 200 piece. Saya tawarkan lagi karena kita sudah punya agen-agen yang sudah lumayan, yang kita dikirimi gendongan bayi dan helm itu 200 piece sehari, akhirnya bisa diterima gitu. Waktu itu kebutuhan sehari sudah 1000 lebih untuk bantal. Kalau untuk sekarang kita bisa kapasitas produksi kalau dijadiin 1 bantal aja itu per hari 25.000 bisa. Memang sekarang eranya itu semua serba digital. Kita lihat perusahaan apapun semuanya mengikuti digital. Saya lihat Unilever pun mereka juga jualan di marketplace gitu. Mungkin kalau waktu itu saya belum jualan di marketplace, pas saat COVID masuk itu termasuk yang pasti ya habis deh. Karena kita sudah di marketplace sudah jalan sebelumnya, jadi pas ada kondisi seperti itu kita tetap bisa jalan. Coba lihat di semua marketplace, saya kemarin iseng-iseng saya nyari apapun semua ada jualan di marketplace. Saya nyari daun pisang ada orang jualan, keyword-keyword yang nggak masuk akal. Orang jualan batu kali, ini nggak modal banget nyari batu di kali terus dijual gitu, tapi ternyata bisa ya. Intinya era digital ini harus bisa cepat beradaptasi gitu. Kapasitas produksi masuk ke 700 per hari itu saya mulai kewalahan. Kewalahannya di bagian manajemen. Jadi di situ kurang lebih 1 tahun jalan. Ini saya mau ningkatin kapasitas, saya lebih stres lagi gitu kan. Karena waktu itu saya sakit asam lambung. Saya ke dokter, dikasih obat, minum obat sehari, 2 hari, 3 hari obatnya habis, kambuh lagi. Asam lambung nggak bisa sembuh. Yang bisa menyembuhkan asam lambung itu nggak boleh stres. Saya pegang orang 25 kalau nggak 30 orang waktu itu Mas ya. Dari situ muncul misinya, saya harus punya orang manajemen yang bisa nata, bisnisnya bisa auto, dan mulai ada misi-misi ke depan kita harus bisa IPO dan seterusnya itu. Karena kita masih UKM ya, jadi waktu itu ngatur SDM ini sangat susah sekali. Jadi mereka nggak siap dengan perubahan. Orang HRD masuk yang kita terapkan tidak boleh merokok saat bekerja gitu. Di hari pertama ini HRD ini udah ngeluarin surat peringatan itu ke 3 orang gitu. Susah sekali merubah kebiasaan SDM yang culture corporate-nya yang seperti itu tadi, kita rubah kedisiplinan yang lebih baik itu paling berat. Tapi saya mikir kalau nggak disiplinkan dari awal, kalau kita nggak bentuk dari sekarang, sampai kapan kita punya culture yang kayak perusahaan besar yang bagus. Jadi di sana saya sudah nggak mikir ke omset lagi. Omset jalan lah sudah, tapi kita harus nata manajemen. Kalau saya dulu kan prinsipnya gini, kita jualan jalan dulu baru manajemen ditata, karena modalnya minim. Modalnya awal jualan gendongan bayi itu Rp2.500.000. Menata manajemen tidak mudah, tapi kalau nggak start ya nggak jalan-jalan. Di awal itu takutnya gini, kasih admin lagi, tambah orang lagi, kosnya lebih besar di sini, gimana ini? Nggak usah deh, banyak nanti aku dapat dikit. Itu yang saya patahkan dengan saya nggak fokus ke pengeluaran, saya fokusnya ke pemasukan aja. Saya punya target 6 bulan harus beres nih manajemen. Akhirnya banyak belajarnya dari Google, dari YouTube. Pengalaman itu sangat penting, tapi belajar dari pengalaman orang itu sangat lebih penting.
karena itu kita bisa cepat, nggak usah trial error lagi. Time, energy, money ya. Yang paling berharga ini mana? Waktu, energi, atau uang? Ya waktu paling berharga. Karena uang bisa usaha nyari lebih banyak lagi, giat lagi, itu masih bisa. Energi kita istirahat, kita makan, udah bisa balik lagi. Tapi kalau waktu ini ya nggak bisa diulang. Jadi waktunya posisi perusahaan ini kalau kita terlalu lama di sini, kita habis waktunya, masanya nggak bisa cepat. Yang pertama, yang kedua balik lagi itu tadi karena saya sakit asam lambung, waktu untuk keluarga itu memang sangat kurang sekali. Saya punya temen, dia punya toko emas, dia, istrinya, bapaknya sama ibunya ini masing-masing jaga di toko emasnya sendiri-sendiri. Dia kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Sebelum dia nikah ini, waktu itu bapaknya pas acara weddingnya dia, bapaknya cerita, anakku ini perasaan saya baru kemarin aja ngajak main pas kecil, sekarang udah tiba-tiba mau menikah. Saya kehilangan banget waktu masa-masa kecil, karena dia pas udah nikah kita kan pisah rumah, jadi udah waktu kebersamaan sama anak itu dia ngerasa hilang banget gitu. Waktu kecil-kecilnya dia tumbuhnya dia itu hilang timingnya. Ya pengusaha harus kerja keras, ya bener, tapi kalau prinsip saya ya kerja keras tapi jangan seterusnya kerja keras gitu loh. Bisa kok tanpa kerja keras seterusnya, kita tetap bisa jadi pengusaha yang sukses. Nah ukuran-ukuran orang sukses nih ada yang oke, usahanya sukses, tapi kan juga ada kita butuh keluarga yang sukses gitu. Jadi saya belajar mulai dari pembukuan yang dulu saya pegang sendiri, kita pakai manual, terus kita geser ke software, ke aplikasi, berat banget. Saya mempelajari hal baru di sana yang sebelumnya hanya belajar gimana sih cara jualan online gitu. Nah di situ pas nata manajemen ternyata corporate ini punya tiap divisi itu harus tertata rapi di masing-masing bagian gitu. 6 bulan belum selesai, masih ada yang belum beres di bagian warehouse, di pengiriman. Ternyata memang di warehouse ini nggak mudah juga, selalu ada stok selisih karena SKU-nya udah ratusan, stok selisihnya banyak juga, harus memang benar-benar butuh orang yang pengalaman di warehouse di sana. Warehouse beres di bulan ke-10 baru bisa terbit laporannya secara baik. Sampai laporan keuangan bisa valid itu 1 tahun. Satu tahun manajemen beres. Nah dari situ kerjanya ini udah mulai nggak banyak, tapi hasilnya bisa tetap gitu kan. Yang di sales ya kita target, kamu punya target sekian. Yang di bagian PPIC produksimu harus bisa nambah. Di bagian R&D setiap bulan kita harus mempunyai 1 produk baru, dan mereka di kepalanya masing-masing itu kamu dalam 3 bulan harus ada program di divisimu. Divisimu sekarang udah baik, udah jalan, tapi kamu harus punya program yang bisa membawa lebih baik lagi. Dalam 3 bulan kalau dia nggak buat program apapun, itu kepalanya kita ganti. Jadi itu biar kita cepat tumbuh, karena di era digital ini sangat cepat sekali perkembangannya. Memang mudah jualan di online itu, biar cepat jualannya, biar cepat omsetnya, oke bener. Tapi di sisi lain kita juga harus cepat adaptasinya. Kalau nggak gitu ya habis juga, karena pemainnya banyak banget. Ibarat sebuah kapal gitu kan. Perusahaan ini semua karyawan kita sudah kita tanamkan misi kita 3 tahun 5 tahun kita mau kemana kita tanamkan, jadi biar nggak rancu. Saya mau kerja di tempatmu tapi kamu mau kemana ini, ibarat kayak kapal kan, tujuanmu kemana? Tujuan kita mau ke Pulau Hawaii gitu seumpama. Untuk melalui Pulau Hawaii kita nggak langsung ke Hawaii dulu, tapi kita ada step by step gitu. Jadi kalau di kelasnya manajer itu sudah ndak kelasnya untuk nyari gaji lagi, tapi ini mau kemana sih, lo mau kemana gitu. Itu dulu yang mereka tanyakan, bukan masalah gaji lagi. Sudah kita cari orang-orang yang seperti itu. Saya punya dashboard, laporan keuangan, laporan penjualan, laporan produksi, semua hanya dalam satu software aplikasi gitu kan. Dalam kapal saya punya dashboard mana yang harus dipantau, mungkin ada yang merah, ada yang kuning warning, saya tinggal kontak dia saja. Kenapa ini ada kuning, hati-hati loh, jangan sampai merah. Jadi saya pantau dashboardnya itu aja untuk sekarang gitu. Kebanyakan tim kita di bawahnya manajer itu kebanyakan anak-anak muda, karena memang kita butuh tetap anak muda itu untuk mengkritik mereka. Kalau nggak ada anak mudanya ini malah bahaya. Misi kita di end game-nya nanti saya bangun perusahaan ini untuk bisa IPO. Kenapa? Di saat perusahaan itu sudah IPO, kita memang sudah bukan pemilik utamanya di sana, tapi tanpa saya kerja pun
kita udah punya saham di sana. Jadi yang di sini poinnya, pengusaha sukses kerja keras. Iya benar, harus kerja keras di depan, tapi nggak harus selamanya kerja keras. Kartu kredit itu saya punya 2013 itu saya punya limit itu 200 juta. Dari situ nggak nambah kembang karena kan dulu waktu itu tahun-tahun itu gini loh, banyak orang seminar kartu kredit dipakai uangnya buat usaha. Jadi saya termasuk kejeglong ning kono. Sempat kerja di leasing, pokoknya kamu setiap dapat 1 orang kamu dapat fee 300.000. Saya beriklannya di Google, gak pakai ads sih, cuman saya tanam-tanam di blog-blog gitu aja. Sehari itu dapat 5-6 lah, minim 3. Pernah sampai se-Jawa Timur saya dapat penghargaan itu, paling banyak dapatnya. Tapi uangnya itu pun tadi kan sudah ada minus. Dari uang penghasilan itu saya kasih, saya buat bayar, ada yang buat hidup. Itu nggak berkembang, tapi malah tambah lagi minusnya gitu. Sampai akhirnya mau nikah itu saya punya hutang 220 juta. Saya telepon teman saya yang ada di Bali, kamu ada kerjaan nggak di sana? Ini aku nggak bisa nih, mentok ini kerja di sini gini kok nggak jalan-jalan. Tujuan awalnya itu introspeksi, merestart hati lah. Kanan kiri itu sudah culture banget gitu loh. Butuh uang ya minjem, butuh uang ngutang, butuh uang apapun wes. Ini apa yang salah? Keadaannya nggak membaik gitu. Saya ke Bali bawa uang berangkat itu 350.000, masih inget. Karena pesawatnya dibayarin sama kantor, habis interview diterima, berangkat pesawatnya sama kos sebulan pertama itu ditanggung sama kantor, uang 350.000. Ini saya belikan makanan juga seminggu sudah habis. Biar ngirit gimana, kita beli kompor kan, masak sendiri gitu. Tapi buat beli kompor langsung habis, nggak ada buat ininya. Jadi masih dari Bali itu masih saya handle untuk yang pinjaman dana itu masih masuk aja di HP saya. Jadi masih ada uang dari sana. Jalan 3 bulan. Ini mungkin dari sini nih nggak membaik, ini kok malah parah gitu. Nekat sama istri, kita tinggalkan dunia ini, ribanya itu kita tinggalkan di sana. Ya Allah, saya tinggalkan ini, wis pasrah. Pas niat ninggalkan malah nggak bisa makan gitu. Jadi gajinya 3 juta, ngekosnya 1.200.000, sisa berapa itu? 1.800.000 buat bayar utang 220 juta. Terbayarnya itu sampai kapan ya? Pagi makan, siang nggak tahu mau makan apa, ada yang dimakan apa enggak, apalagi besok gitu. Itu 1 tahun kayak gitu, dan saya pasrah aja. Mungkin ya istilahnya itu kayak dicuci gitu mungkin ya. Pas 1 tahun mulai nemu yang jualan online itu. Nah, mungkin TV meledak tadi jalan Tuhan, insya Allah gitu deh. Itu paling penting, dan sampai sekarang saya tinggalkan itu. Jadi usaha saya ini 1.000 rupiah pun saya enggak nyentuh itu. Saya nggak ngutang, saya nggak dihutang sama agen. Jadi kita jualan cash, kita jualan di Shopee, jualan di Marketplace kan terbayar cash, ke agen juga. Jadi itu yang paling saya pegang teguh sampai sekarang. Karena kan logika nggak masuk akal itu mas. Sehari 1,5 juta, saya sampai se-Jawa Timur itu terbanyak loh. Dapat penghargaan, banyak penghargaan itu, dikasih bonus lagi. Anak saya lahir itu dapat bingkisan itu dari 5 Finance. Bingkisan datang itu kepalanya bagian area Jawa Timur, area Surabaya gitu, SPV-nya datang. Karena saya banyak finance waktu itu. Tapi nggak rubah, duitnya nggak ada, tambah minus lagi. Sekarang pegang prinsipnya, ada ya beli, nggak ada ya nunggu aja. Tapi kebanyakan kalau teman-teman saya nanya, gimana kok bisa cepet? Ya nyun sewu, saya bilang dulu, aku nggak sok suci ya, aku bukan sok religi, bukan sok ini. Tapi pengalaman hidupku yang saya titik baliknya itu di situ. Produk yang kita produksi sekarang detailnya saya lupa. Setiap bulan itu ada produk baru ya, tapi ada yang top seller itu di bantal, guling, spray, ada bed cover, karpet, kasur spons. Kapasitas produksi kurang lebih 25.000 piece bantal per hari. Awal tahun depan 2022 kita punya project mensentralkan 3 lokasi dijadikan satu, membangun pabrik dan gudang baru kurang lebih luas sekitar 9.800 meter persegi. Dan yang sekarang saya bentuk salesnya sendiri untuk brand di sana, dan sekarang kita juga bentuk yang
di PT SBS Groupnya ini kita bentuk sales lagi untuk Maklon. Jadi mereka manajemennya sudah kepisah di PT SBS-nya ini untuk produksi yang ada satu brand. Di sini saya buatkan PT sendiri untuk pendistribusian di brand sendiri itu tadi, yang di PT SBS menerima Maklon untuk orang yang mau produksi produk-produk home living yang seperti kita produksi itu. Perusahaan harus berkembang terus mengusung misi itu. Jadi kita buat market baru lagi. Kita masuk ke toko-toko retail pinggir jalan, kita masuk ke minimarket, supermarket, ataupun modern market yang sudah besar-besar. Kita mulai jalan ke semua. Kuliah desain ya, buat logo itu dipikir suwe ngono. Gak jadi. Yang itu tak buat 5 menit tok paling. Langsung tempel plok gitu. Awalnya itu gara-garanya gini loh, pengennya kita dicitrakan produk ini kualitas seperti luar negeri. Bikin bantal kasih nama apa ya? Ya bantal ya Pilo, udah kasih gitu. Akhirnya buat logo itu tempel aja oke Pilo, biar kelihatan luar negeri, kasih bendera Amerika gitu. Di hakinya sempat ada problem pas pengajuan hak paten itu, karena bendera demografis ini tidak boleh. Terus namanya yang kita patenkan kan Pilo gitu aja, itu terlalu general. Kasih aja depannya apa, kasih depannya apa, kasih depannya apa gitu. Saya kasih nama sampai 20 untuk ngasih depannya itu, karena kan produknya udah keluar duluan, jadi Pilonya nggak boleh hilang gitu. Saya kasih 20 pilihan nama, itu semua ditolak semua. Semua mirip-mirip Pak, ada yang mirip-mirip. Oh, gini aja deh Mbak, kasih angka boleh nggak? Boleh Pak kalau depannya. Yuk kasih nomor rumahku aja gitu. Nanti 109 depannya itu nomor rumah saya sebenarnya. Ada yang Mbak bilang itu 109, di 0 di tengah 9-nya, ada yang bilang 19 ya. Sama saya nggak masalah, terserah kamu bacanya gimana. Memang 19 ya bener juga, kita mulai jualan Pilonya itu di tahun 2019 memang. Kalau maknanya dari logo itu ada maknanya apa ya? Apa ya? Kalau brandnya enggak ada, tapi kalau yang di PT SBS-nya itu ada. Makna logo dari PT Semoga Berkah Sukses Group itu kan ada 3 unsur ya. Poinnya kan yang di semoga, berkah, dan sukses itu. Semoganya itu warnanya kuning, itu mencerminkan harapan ya, warna kayak sunrise baru muncul itu kan, kuning-kuning keorenan itu harapan. Dan berkahnya itu warna hijau, untuk suksesnya warna biru. Biru seperti langit ya, kita suksesnya seluas langit itu, jadi nggak ada batasan. Nama itu terpilih karena ada semoganya, jadi setiap orang yang baca gitu, siapapun yang baca PT apa Semoga Berkah Sukses, itu kan mendoakan. Jadi saya butuh doa banyak orang, itu sih. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Makan kanji saya, tepung kanji itu digoreng tiap hari sama istri. Ditanyain temen saya pas di kantor itu, makan apa kemarin? Masak bekal apa gitu. Saya bilang pizza gitu aja. Pizza kan dari tepung juga gitu. Padahal itu kanji digoreng. Kalau kita pengen makan ayam gitu, biasanya ke pasar beli kepala ayamnya itu. Beli itu kalau ke pasar. Ya itu sih, itu titik terendah dan titik balik. Tapi di waktu itu banyak sekali teman saya, pas dia tahu saya nggak bisa makan, saya makan tepung kanji itu, siang hari itu dia langsung beliin saya sembako. Saya dibelikan beras 1 karung, mie, minyak goreng, sembako itu langsung dikirim ke kos itu. Jadi sampai sekarang pun saya ingat. Jadi posisi kemarin COVID yang di sana lagi down banget, semua kantor diliburkan, kita posisi di sini bisa naik secara cepat. Jadi ya saya dikit-dikit ya ingat mereka lah. Saya telepon gimana ini, udah kita nggak tahu besok lusa gimana, makanya yang ada siapa ya saling bantu lah. Sampai sekarang saya belum bisa memastikan saya sudah bisa apa enggak, tapi yang saya pengen setiap hari bisa jalankan itu bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Itu masuk ke visi kita itu, termasuk di karyawan dan lingkungan sekitar. Itu juga saya tekankan ke anak-anak. Jadi saya kalau
kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau hari Jumat kan kita culture-nya, budaya kita setiap hari itu masuk pagi itu selalu doa pagi dulu. Pernah kita bagi beras ke karyawan gitu, mereka biasanya pas habis dapat beras seneng gitu kan. Saya bilang ke mereka, kamu foto-foto seneng itu boleh, tapi saran saya pas menerima beras seperti itu, doa semoga lancar, saya tambah lancar, itu saya yang terima kasih gitu. Tapi ya Allah, sekarang saya nerima beras, besok saya yang seperti itu gitu. Karena doa saya dari dulu gitu, kalau lihat orang jalan ada orang sedekah, doa saya gitu, besok saya juga pingin bisa seperti itu gitu. Dan yang paling berat introspeksi, ikhlas, istiqomah, berusaha terus setiap hari. Prinsip yang saya pegang, kerja keras dulu, kerja keras, nanti hasilnya kita pasrah, doa belakang. Ya, sekarang saya balik, ya ngapain doa di belakang, doa di depan aja, atau juga ujung-ujungnya doa gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu doa aja dulu, nanti hasilnya apa kita optimalkan. Terima kasih, saya Davi Adam, pemilik dari PT Semoga Berkah Sukses Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were made for each other.